Shalom, selamat sore bagi kita semua umat Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari Alkitab yang merupakan firman Allah yang tertulis. Dan pada saat ini topik yang mau kita bahas adalah tentang hari Sabat. Namun saya mengawali dalam bagian yang pertama pada sore hari ini adalah asal-usul daripada hari Sabat itu sendiri, ya. Asal-usul hari Sabat. Namun sebelumnya mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa sejenak. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini Bapa, kami hendak mempelajari akan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, bahkan semua yang menonton akan video ini, pelajaran ini, akan boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sebagai bukti kami mengasihi Tuhan dan melakukan akan firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, dan ampuni akan segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali akan pelajaran kita pada sore hari ini, tentu kita harus mengawalinya dengan apa kata firman Tuhan tentang hari Sabat ini. Nah, untuk mengetahui asal-usul daripada hari Sabat itu, kita harus mengawalinya di dalam Kejadian pasal 1. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mula pertama Allah menjadikan langit dan bumi. Kita belum tahu seperti apa Allah menciptakan langit dan bumi pada waktu itu karena kita belum lahir. Namun Alkitab mencatat bahwa ada 6 hari lamanya Allah telah menciptakan langit dan bumi ini. Dan pada hari yang ketujuh Dia berhenti menguduskan dan memberkati akan hari itu. Pada hari pertama, Bapak Ibu semua, kita melihat apa yang dilakukan Allah. Yang dilakukan Allah adalah Dia menjadikan atau menciptakan terang dan gelap. Itulah sebabnya ada terang sampai hari ini dan juga ada malam yang sebentar lagi akan kita nikmati. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Allah adalah Dia menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu yaitu langit, dan dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Lalu pada hari yang ketiga Allah menjadikan daratan serta lautan. Lalu Allah menumbuhkan rerumputan dan pepohonan di daratan yang ada itu tadi. Dan pada hari yang keempat Allah menjadikan matahari dan bulan. Itulah sebabnya pada malam hari ada bulan dan siang hari ada matahari. Pada hari yang kelima Allah menghadirkan burung-burung dan ikan-ikan, baik yaitu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut atau di air. Kemudian Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan pada hari yang ke-6. Lalu saudara, Alkitab mencatat pada hari yang ke-7 Dia berhenti, ya.
Dia memberkati hari ketujuh itu, ya. Allah memberkati hari yang ketujuh dan dia berhenti pada hari itu. Itulah nanti yang kita akan pelajari tentang hari Sabat ini. Lalu Bapak Saudara, kita harus tahu bahwa Allah pada waktu itu di dalam Keluaran, ya, pasal 31 ayat 18, di mana dikatakan di sana, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Bapak Ibu semua, Allah pada waktu itu memberikan hukum, ya, yaitu 10 hukum itu kepada bangsa Israel, umat pilihannya itu, melalui Musa di atas Gunung Sinai di dua loh batu. Hukum itu adalah ditulis oleh jari Allah sendiri. Di antara 10 hukum itu terdapatlah hukum hari Sabat, yaitu di hukum yang keempat. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Bapak Saudara dikasih Tuhan dimanapun berada, bahwa hari Sabat ini ada di antara 10 hukum Allah yang diberikan oleh Allah kepada umat pilihannya, yaitu Israel pada waktu itu, dan tentu untuk kita semua sampai sekarang ini, ya. Dan hukum ini, ya, ditulis oleh jari Allah itu sendiri, ya. Bapak semua, mungkin kita akan bertanya-tanya, karena sampai sekarang ini ada yang belum mengerti sepenuhnya tentang hari Sabat ini. Jatuh pada hari apakah hari Sabat ini yang sesungguhnya? Ada yang katakan hari Sabat itu adalah hari Minggu, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ada juga yang mengatakan, saudara-saudara, bahwa hari apa saja itulah hari Sabat. Namun apa kata Alkitab? Apakah benar pernyataan-pernyataan yang seperti itu? Ya. Kita harus kembali ke Alkitab, karena Alkitab adalah jawaban yang pasti dan tidak pernah salah. Hari yang manakah hari ketujuh dalam pekan? Ya, dalam satu minggu itu, hari yang mana hari Sabat itu? Hari yang mana hari yang dikuduskan dan diberkati oleh Allah itu? Jawabannya adalah hari Sabtu adalah hari yang ketujuh dalam sepekan. Ya. Kita lihat di dalam kalender kita. Kalau ada kalender di rumah Bapak Ibu sekarang ini, ya, selalu diawali dengan hari pertama adalah Minggu, hari keduanya adalah Senin, hari ketiga Selasa, hari keempat Rabu, hari kelima adalah Kamis, hari keenam adalah Jumat,
dan hari yang ketujuh ditulis di situ adalah Sabtu. Jadi jelas sebenarnya saudara bahwa menurut kalender saja hari yang ketujuh itu jatuh pada hari yang yaitu hari Sabtu, ya. Itulah Sabat itu. Nah, ataupun kita pergi bertanya kepada orang Yahudi, kalau kita pergi ke sana menanyakan kepada mereka, ya, pasti mereka akan mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu, ya. Hari Sabat adalah hari Sabtu, ya. Bukan hari Minggu dan bukan hari-hari yang lain, ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hari Sabat ini yang setiap pekan dikuduskan oleh umat Tuhan, ya, hanya, atau dikatakan apakah hari Sabat ini atau hari ketujuh ini hanya ditunjukkan kepada orang Yahudi saja, ya. Pertanyaan ini adalah patut kita jawab. Jawabannya adalah, pertama, ya, hari itu tidak pernah disebut hari Sabat Yahudi. Alkitab tidak pernah menyebut bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabat Yahudi, ya. Walaupun memang yang pertama sekali menerima 10 hukum Allah itu adalah umat Israel atau Yahudi, tapi tidak pernah disebutkan di dalam hukum itu bahwa hari Sabat ini adalah hanya untuk Yahudi. Karena hukum keempat katakan bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke. Yang benar adalah Yesus mengatakan bahwa hari Sabat itu diciptakan untuk manusia. Ya, kalau kita baca di dalam Markus pasal 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Ya. Saya dan saudara semua adalah manusia. Berarti hari Sabat ini adalah untuk kita. Ya. Hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu adalah untuk kita manusia. Ya. Sebab istilah manusia di sini adalah tidak terbatas. Ya. Sabat adalah untuk orang Israel, Sabat adalah untuk orang Amerika, Sabat untuk orang Yahudi, Sabat untuk orang Cina, Sabat untuk orang Jepang, Sabat untuk orang Indonesia, Sabat untuk orang Batak, Sabat untuk orang Jawa, Sabat untuk orang Papua, Kalimantan, Nias, dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah manusia. Karena sekali lagi dikatakan dalam Markus pasal 2 ayat 27 bahwa Sabat diadakan untuk manusia. Ya. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara semua adalah manusia. Dengan begitu bahwa Sabat ini adalah untuk kita. Ya. Ingat juga bahwa hari Sabat ini telah diciptakan Allah 2000 tahun sebelum bangsa Yahudi ada. Ya. Jadi jauh sebelum bangsa Yahudi ada di dalam dunia ini secara bangsa, hari Sabat ini sudah diciptakan, yaitu dimulai di saat penciptaan alam semesta ini. Ya. Makanya dikatakan tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tahu tadi bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh, Allah berhenti menguduskan dan memberkati hari ketujuh itu. Jadi hanya hari ketujuh inilah yang diberkati, yang dikuduskan, atau hari Allah berhenti, ya, sesuai dengan Alkitab. Hari yang kudus. Ya. Alkitab juga menyatakan bahwa, ya, kita ini sebuah perbandingan, ya.
Alkitab juga menyatakan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki. 1 Korintus pasal 11 ayat 9. Ya. Jadi perempuan diciptakan untuk laki-laki. Nah, jadi kalau Sabat itu hanya, ya ini perbandingan, hanya untuk bangsa Yahudi, maka perkawinan itu pun hanya buat orang Yahudi pula. Tapi ini tidak benar. Pernikahan itu, ya, atau perempuan itu diciptakan untuk laki-laki. Ya. Jadi jelas bahwa Sabat diciptakan untuk manusia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah masuk akal jika manusia bisa saja mengubah 10 hukum Allah ini? Ya. Memang sekarang ini banyak yang telah mengubah hukum Allah ini, bahkan hal ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 25. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ia berusaha merubah waktu dan hukum. Ya, ada pelajaran tersendiri itu. Ya, Tuhan sendiri memberkati dan menguduskan hari ke-7. Namun, ya, kebanyakan umat Tuhan zaman sekarang ini, di zaman modern ini, ya, mengabaikan hari Sabat ini atau hari Sabtu ini, bahkan menggantinya berbakti pada hari Minggu. Padahal Allah katakan ingat dan kuduskan hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Minggu itulah hari kebangkitan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah, ya, sepanjang Alkitab, catatan Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa ingat dan kuduskanlah hari Minggu atau ingat dan kuduskanlah hari kebangkitan. Tidak pernah. Alkitab mencatat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, kita kasihlah satu contoh. Misalnya, dokter pribadi Anda sudah menentukan bahwa dia akan memeriksa Anda setiap hari Senin selama sisa hidup Anda karena Anda sakit-sakitan misalnya. Pertanyaan adalah, bisakah Anda berpikir dapat mengubah jadwal dokter itu, ya, sesuai dengan keinginan Anda? Karena jadwal yang Anda sodorkan kepada dokter itu cocok dengan waktu Anda, tanpa mendapat persetujuan dulu, ya, terlebih dahulu kepada dokter Anda. Tentu tidak. Ya. Bisakah hal itu terjadi? Sekali lagi, tidak, saudara-saudara. Ya. Harus minta persetujuan dulu dengan dokternya. Ya. Karena kita tidak bisa merubah dengan sepihak, ya, ketentuan yang sudah dilakukan, ya, yang sudah diambil antara pasien dan dokter tadi. Ya. Kalau selama dokternya tidak setuju, ya, itu tidak boleh terjadi. Ya. Atau satu contoh lagi, katakanlah hari ulang tahun Anda, ya, adalah tanggal 7 Januari, ya, setiap tahunnya. Tetapi Anda ngotot merayakannya, ya, merayakan hari ulang tahun saudara itu pada tanggal 1 Januari. Apakah Anda bisa mengubah hari ulang tahun Anda hanya karena Anda ingin merayakannya pada hari yang lain? Tentu tidak. Ya. Karena memang hari lahir Anda adalah tanggal 7 Januari. Ya. Begitu pula lah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, halnya tentang hari Sabat ini. Ya. Ada jutaan orang Kristen yang mengira bahwa hari Sabat telah resmi diubah dari hari Sabtu kepada hari Minggu. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Apakah Alkitab mengatakan demikian? Kita harus perhatikan. Alkitab adalah kumpulan dari 66 tulisan yang berbeda-beda. 66 kitab, ya. Jadi Alkitab ini adalah ada 66 kitab.
dan dari awal hingga akhir, ya, di mana dari Kejadian sampai Wahyu, kitab suci berbicara secara tetap tentang pentingnya hari Sabat adalah hari yang suci. Ya. Setiap kali kita berhenti pada hari yang ketujuh, sebagaimana yang Allah lakukan pada masa penciptaan, kita merayakan peristiwa dahsyat itu. Jadi kita kalau baca Alkitab, kalau ada kata hari Sabat, kalimat hari Sabat, semestinya kita akan apa? Apa namanya? Mengingat akan hari penciptaan itu sendiri. Ya. Jadi hari Sabat, ya, adalah hari Sabtu sesuai dengan apa kata Tuhan. Ini bagian awal saja dulu. Kita akan melanjutkan nanti pada pembahasan berikutnya, yaitu bukti dari Alkitab mutlak yang menyatakan bahwa hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Jadi inilah dulu sebagai pengawalan bagi kita bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh atau hari Sabtu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan dimuliakan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.